Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatus Sadia dengan NPM 2114071001 dari kelas Tab A. Topik pembahasan yang akan saya bawakan yaitu resistor. Pengertian resistor. Resistor merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya. Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hambatan atau tahanan dan biasanya disingkat dengan huruf R. Satuan hambatan atau resistansi resistor adalah ohm. Sebutan ohm ini diambil dari nama penemunya yaitu George Simon Ohm yang juga merupakan fisikawan Jerman. Fungsi resistor. Beberapa fungsi resistor diantaranya yaitu fungsi resistor membatasi arus listrik yang mengalir, fungsi resistor sebagai pembagi tegangan, fungsi resistor untuk aplikasi power karena membutuhkan frekuensi respon yang baik, daya yang tinggi, dan nilai yang lebih besar daripada power wire wound resistor. Fungsi resistor untuk aplikasi DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi. Contoh aplikasi penggunaan resistor ini adalah DC Measuring Equipment dan Reference Regulators untuk Voltage Regulator dan Decoding Network. Fungsi resistor sebagai standar di dalam verifikasi keakuratan dari suatu alat ukur resistif. Fungsi resistor untuk pengatur tegangan output pada power supply. Kegunaan dan aplikasi resistor yaitu resistor digunakan untuk berbagai tujuan. Beberapa contoh termasuk membatasi arus listrik, pembagian tegangan, pembangkitan panas, sirkuit pencocokan dan penguatan, kontrol penguatan, dan konstanta waktu pengaturan. Fungsi resistor membatasi arus listrik yang mengalir. Fungsi resistor itu untuk aplikasi DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi. Contoh aplikasi penggunaan resistor ini adalah DC Measuring Equipment dan Reference Regulators untuk Voltage Regulator dan Decoding Network. Resistor berguna untuk memperkecil tegangan potensial listrik. Salah satu contohnya adalah PC ataupun komputer. Karena tegangan yang dihasilkan CPU saat rebooting itu sangat besar, makanya di dalam CPU perlu dipasang resistor untuk memperkecil aliran tersebut. Nah, di sini adalah salah satu gambar resistor warna, di mana warnanya itu ada warna hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan tidak berwarna, yang mempunyai bermacam-macam toleransi. Cara mudah untuk menghafal nilai dari kode warna resistor yaitu dengan cara menghafalkan warna berdasarkan dari urutan pada tabelnya yaitu dengan singkatannya seperti hijau, mejiku, hibi, uap, peta. Akan lebih mudah untuk diingat dan akan lebih mudah untuk dihafalkan. Kemudian ini adalah gambar dari resistor tetap, yaitu ada simbolnya juga seperti yang tertera di gambar. Berikut adalah penjelasan resistor tetap. Yang pertama yaitu resistor kawat. Resistor kawat merupakan jenis resistor yang pertama kali dibuat. Dahulu resistor ini digunakan rangkaian yang masih menggunakan tabung hampa atau vakum tube sebagai transistornya. Yang kedua yaitu resistor batang karbon. Resistor jenis batang karbon termasuk jenis yang sama dengan resistor kawat, karena masih memiliki bentuk dan konstruksi resistor klasik. Yang ketiga ada resistor keramik. Sesuai dengan namanya, resistor ini terbuat dari bahan porselen atau keramik dengan lapisan kaca pada bagian luarnya. Kemudian yang keempat ada resistor film karbon. Resistor film karbon merupakan sebuah inovasi dari resistor batang karbon. Resistor dibuat dari bahan karbon di dalam dan di luarnya dilapisi dengan bahan pelindung berupa film. Pelindung ini berfungsi untuk mencegah adanya pengaruh eksternal terhadap keseimbangan sifat dari resistor. Yang kelima yaitu resistor film metal. Resistor film metal
bentuk fisiknya sekilas terlihat mirip dengan resistor jenis film karbon. Hanya sedikit perbedaannya, yaitu pada warna dasarnya saja. Berikut adalah gambar dari resistor tidak tetap. Ada bentuk variabel resistor dan juga simbol variabel resistor. Kemudian di sini ada penjelasan resistor tidak tetap. Yang pertama yaitu potensiometer. Potensiometer adalah jenis variabel resistor yang dapat kita rubah nilai resistansinya dengan cara memutar manual porosnya melalui sebuah tuas yang terdapat pada potensiometer. Nilai resistansi potensiometer biasanya tertulis di badan potensiometer dalam bentuk kode angka. Yang kedua yaitu ada reostat. Reostat merupakan jenis variabel resistor yang mampu beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi. Reostat dibuat dari aliran kawat resistif yang berdiameter besar. Cara mengubah dan mengatur nilai resistansinya dilakukan dengan menggeser pada bagian atas kepala reostat. Yang ketiga ada preset resistor atau trim pot. Preset resistor atau sering juga disebut dengan trim pot, primer potentiometer, merupakan jenis variabel resistor yang memiliki sama fungsi seperti potentiometer. Namun, di samping kesamaannya memiliki perbedaan dengan ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Untuk mengatur nilai resistansinya dibutuhkan alat bantu tuas seperti obeng kecil untuk dapat memutar porosnya. Yang keempat ada termistor atau thermal resistor. Termistor merupakan jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor. Jenis termistor atau thermal resistor ini terdapat dua macam, yaitu termistor NTC atau negative temperature coefficient dan termistor PTC atau positive temperature coefficient. Di bawah ini bisa kita amati gambar dari bentuk termistor dan juga simbol dari termistor. Ada termistor PTC dan ada termistor NTC. Kemudian yang terakhir yaitu LDR atau Light Dependent Resistor. LDR atau Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang memiliki resistansinya dipengaruhi oleh berapa banyak intensitas cahaya yang diterimanya ketika mengenai permukaannya. Dengan cara kerja ini, maka LDR atau Light Dependent Resistor biasa digunakan pada beberapa lampu yang bisa mati dan hidup secara otomatis, seperti lampu taman ataupun lampu-lampu yang bisa ada di tempat-tempat umum. Di bawah ini contoh dari bentuk LDR dan juga simbol dari LDR yang bisa kita amati. Kemudian resistor terbuat dari apa sih? Jadi resistor itu terbuat dari bermacam-macam komponen dan film. Bahkan kawat resistansi atau kawat-kawat yang dibuat dari paduan resistivitas tinggi seperti nikel ataupun kromium. Nah, di sini ada beberapa rangkaian rumus resistor. Di sini ada rangkaian rumus resistor paralel, yaitu V sama dengan I dikali R, I sama dengan V dibagi R sama dengan V dibagi I. Ataupun bisa 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per Rn. Ini adalah rumus ketika kita mendapatkan soal resistor paralel. Kemudian ini ada rangkaian rumus resistor seri. V yaitu tegangan, I yaitu kuat arus, dan R yaitu hambatan. Rumus nilai hambatan total rangkaian seri yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Rumusnya yaitu V sama dengan I dikali R atau tegangan sama dengan kuat arus dikali hambatan.
Kemudian nilai arus dalam rangkaian seri yaitu I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Nilai tegangan dalam rangkaian seri yaitu V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan juga seterusnya. Ini adalah rangkaian rumus ketika kita mencari jawaban dari pertanyaan resistor seri. Kemudian ini adalah contoh soal resistor paralel. Sebuah rangkaian tersusun atas 3 buah resistor dengan masing-masing besarnya 18 ohm, 9 ohm, dan 12 ohm. Hitunglah besar hambatan pengganti rangkaian paralel tersebut. Di sini terdapat gambar, yaitu gambar resistor paralel 18 ohm, 9 ohm, dan juga 12 ohm. Penyelesaiannya yaitu diketahui R1 18 ohm, R2 9 ohm, R3 12 ohm. Yang ditanya adalah besar hambatan pengganti atau R total. Nah, caranya yaitu karena tadi menggunakan rumus paralel, yaitu menggunakan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sama dengan 1 per 18 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 12. 1 per R total sama dengan 2 per 36 ditambah 4 per 36 tambah 3 per 36. Jadi kita menyamakan bawahnya dahulu, baru kita bisa menambahkan atasnya. Jadi 1 per R total sama dengan 9 per 36. Atau R total sama dengan 3 dibagi 36 dibagi 9, yang hasilnya yaitu 4 ohm. Jadi besar hambatan pengganti rangkaian paralel tersebut sebesar 4 ohm. Kemudian di sini yaitu contoh soal dari resistor seri. Carilah besar hambatan pengganti dari resistor yang disusun secara seri. Nah, gambarnya yaitu R1 5 ohm, R2 7 ohm, R3 6 ohm. Penyelesaiannya diketahui R1 5 ohm, R2 7 ohm, R3 6 ohm. Ditanyanya besar hambatan pengganti atau R total pada resistor seri. Jadi untuk menyelesaikannya sesuai rumus yaitu resistor pengganti rangkaian seri senilai dengan penjumlahan hambatan. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi 5 tambah 7 tambah 6 tambah 12. Kemudian di sini resistor warna. Sebuah resistor yang memiliki warna jingga, putih, kuning, dan emas. Tentukan nilai hambatan resistor tersebut. Kita bisa memperhatikan gambar dari resistor warna yang sudah disediakan. Jadi penyelesaiannya pita ke-1 jingganya sampai dengan 3, pita kedua putihnya 9, pita ketiga kuningnya 10 pangkat 4, pita keempat emasnya kurang lebih 5%. Jadi nilai hambatannya pita ke-1, pita kedua dikali pita ketiga dengan toleransi pita keempat. Jadi 39 dikali 10 pangkat 4 dengan toleransi kurang lebih 5%. Yang hasilnya adalah 390.000 ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Jadi kesimpulan pada topik pembahasan ini yaitu resistor itu merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya. Pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Pada resistor ini juga terdapat rumus dari resistor warna, resistor seri, dan juga resistor paralel. Dan juga terdapat macam-macam jenis resistor dan juga fungsi-fungsi dari resistor bagi komponen elektronika. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.